Apa kabar semuanya? Kita kembali bertemu, kali ini di dalam topik yang berbeda, dan khusus pada kesempatan ini kita akan membicarakan perkembangan terkini dari politik, yaitu politik di era digital. Kita semua tahu bahwa politik itu tidak berlangsung di ruang hampa. Politik itu bergerak mengikuti perubahan-perubahan di dalam masyarakat dan perubahan-perubahan di dalam negara. Oleh karena itu, karena masyarakat saat ini sedang berada di dalam era digital, kita penting untuk memahami apa itu, seperti apa politik di era digital. Memperbincangkan politik di era kontemporer, seperti di era di mana kita hidup sekarang, di era digital, tentu saja harus kembali dimulai dari memahami tentang susunan masyarakat dan negara. Sebagaimana telah kita ketahui, negara adalah organisasi bentukan masyarakat. Dan di dalam prosesnya kita juga mengetahui bahwa negara meskipun dibentuk oleh masyarakat, selalu berupaya untuk mengendalikan masyarakat. Namun hal lainnya yang juga kita bisa pahami adalah negara tidak akan pernah bisa menahan perubahan di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat sedikit banyak atau cepat lambat akan mengubah institusi dan organisasi yang dibentuknya, termasuk organisasi yang kita kenal sebagai negara. Dalam konteks inilah penting kita untuk memahami politik di dalam masyarakat digital. Apa yang dimaksud dengan masyarakat digital? Masyarakat digital adalah masyarakat yang kehidupannya sehari-hari sangat syarat diwarnai atau sangat syarat dipengaruhi oleh teknologi digital. Kembali kita harus bertanya, apa yang dimaksud dengan teknologi digital? Teknologi digital adalah penggunaan teknologi di mana di dalamnya kita menemukan konvergensi dari 3 hal sekaligus, yaitu data, proses komputasi, dan otomatisasi. Teknologi digital bukan hanya sekedar teknologi yang mampu menyimpan data dalam jumlah yang masif, tetapi teknologi ini juga membantu manusia dalam proses komputasi yang super cepat. Dan yang lebih lagi adalah teknologi ini memampukan manusia untuk melakukan otomatisasi atas kegiatan-kegiatan yang selama ini harus dikerjakan oleh manusia. Akibat terpapar teknologi digital, kita bisa melihat ada sejumlah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat saat ini. Perubahan itu antara lain adalah masyarakat lebih cepat di dalam mengakses informasi, kemudian lebih mudah juga untuk mendapatkan informasi antara individu yang satu dengan individu yang lain, atau antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain, memiliki keterhubungan yang sangat baik saat ini. Hal lainnya yang mengubah cara masyarakat hidup akibat terpapar teknologi digital adalah masyarakat bekerja semakin efisien. Dengan waktu yang singkat, masyarakat bisa mengerjakan banyak hal sekaligus, sehingga produktivitas mereka juga meningkat dengan drastis. Akibat perkembangan teknologi digital, ini juga membantu masyarakat untuk bisa memiliki daya kreasi yang luar biasa besarnya. Dengan dukungan teknologi, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh masyarakat, itu bisa langsung diubah dalam bentuk visual yang bisa mempengaruhi banyak orang dalam waktu cepat. Selain menjadi sangat kreatif, perkembangan teknologi digital juga membuat masyarakat
semakin ekspresif. Ekspresi yang luar biasa dari masyarakat ini bisa kita saksikan misalkan lewat artikulasi pesan-pesan yang mereka sampaikan di media sosial yang kita bisa baca atau lihat saat ini. Perkembangan teknologi digital tidak hanya mengubah masyarakat, tetapi pada akhirnya juga ikut mengubah politik. Terkait identitas dan kewarganegaraan di dalam masyarakat digital di mana kita hidup saat ini, kita menemukan identitas berganda. Identitas tidak lagi bersifat tunggal, yaitu warga negara mengidentifikasi dirinya hanya kepada negara di mana mereka berada. Tetapi juga mereka mengidentifikasi dirinya kepada kelompok-kelompok lainnya yang mereka temukan di dunia maya. Konsolidasi identitas baru ini bersifat transnasional, tidak terbatas pada batas-batas teritorial satu negara. Bisa saja anggota masyarakat di negara, bisa saja warga dari suatu negara memiliki identitas yang sama dengan warga dari negara lain. Salah satu identitas baru yang paling menonjol saat ini adalah identitas yang dilekatkan kepada mereka yang memang aktif di dunia maya. Identitas baru mereka ini dikenal sebagai netizen, sebuah istilah baru yang dibuat mirip dengan istilah citizen, yang berarti sebenarnya adalah warga negara. Perubahan-perubahan terkait dengan identitas ini menyebabkan warga negara juga memiliki perubahan loyalitas. Mereka tidak hanya loyal kepada kewarganegaraan dari negara di mana mereka berada, tetapi mereka juga loyal kepada identitas baru mereka, contoh sebagai warga netizen. Hal yang perlu kita cermati dari berkembangnya loyalitas kewarganegaraan berganda adalah muncul dan maraknya virtual citizen. Virtual citizen adalah kelompok dalam masyarakat yang hanya mau aktif terlibat membahas isu-isu politik apabila isu-isu tersebut terpapar di dunia maya. Salah satu kelompok yang aktif menjalankan perannya sebagai virtual citizen ini akhirnya dikenal dengan istilah cyber aktivis. Mereka adalah aktivis-aktivis yang hanya bergerak di dunia maya, tetapi tidak mau terlibat langsung dalam urusan-urusan kewarganegaraan di dunia nyata. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat digital tidak hanya menyebabkan pergeseran-pergeseran terkait identitas dan kewarganegaraan. Perubahan dalam masyarakat digital juga menyebabkan perubahan-perubahan yang terkait dengan proses kerja institusi negara. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh teknologi digital menyebabkan saat ini institusi negara harus menghadapi ledakan partisipasi. Ledakan partisipasi menyebabkan institusi negara tidak lagi bisa mengelola kekuasaan mengikuti cara-cara yang lama. Masyarakat digital menginginkan perubahan pola kekuasaan, dan inilah yang disebut dengan disruptive power. Seperti apa perubahan pola yang terjadi? Pada saat sekarang, kekuasaan itu tidak bisa lagi dikelola secara sentralistik, harus berubah menjadi desentralistik. Hal lainnya yang terkait dengan disruptive power ini adalah perubahan pengelolaan kekuasaan yang tadinya berpusat pada pemerintahan, namun di masa sekarang lebih fokus kepada individu dan kelompok. Selanjutnya, terkait dengan disruptive power ini, terjadi juga perubahan menyangkut birokrasi.
dari semula institusi negara yang bersifat birokratis, di dalam masyarakat digital, institusi negara yang birokratis itu harus bertransformasi menjadi institusi yang bersifat kolaboratif. Kemudahan dan fasilitas yang disediakan oleh teknologi digital juga mempengaruhi institusi negara lewat ruang-ruang perlawanan baru yang harus dihadapi oleh institusi-institusi yang dimiliki negara. Apabila di masa lalu negara berhadapan langsung dengan masyarakat ketika mereka mengartikulasikan kepentingannya, di masa sekarang negara berhadapan dengan masyarakat melalui artikulasi kepentingan mereka lewat dunia maya. Karakteristik perlawanan masyarakat terhadap institusi negara di dunia maya sudah barang tentu membutuhkan respon atau tanggapan yang berbeda dari negara. Ruang perlawanan baru yang didapatkan oleh masyarakat melawan institusi negara lewat fasilitas teknologi digital dikenal juga dengan istilah spaces of dissent. Adanya ledakan partisipasi, juga perubahan pengelolaan kekuasaan yang ditandai dengan adanya disruptive power, dan juga maraknya spaces of dissent atau ruang perlawanan baru menyebabkan institusi negara di dalam masyarakat digital saat ini harus juga berubah. Itulah yang menyebabkan mengapa di banyak negara saat ini diperkenalkan apa yang kita kenal dengan istilah e-governance, yaitu upaya mendorong efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintah memanfaatkan atau menggunakan teknologi digital. Perkembangan teknologi digital juga berdampak terhadap politik melalui persoalan keamanan yang ditimbulkannya. Di masa depan, kita akan melihat peperangan tidak lagi dalam bentuk peperangan fisik, tetapi dalam bentuk cyber war atau perang di dunia cyber. Terkait dengan ancaman keamanan baru ini, hanya ada dua pilihan bagi negara. Kehilangan kendali keamanan apabila tidak memiliki kemampuan teknologi digital untuk mengendalikan gangguan keamanan yang timbul, atau akan berhasil mengatasinya apabila memiliki pemusatan kendali keamanan yang baik. Untuk kebutuhan pengendalian keamanan di masa mendatang, saat ini telah banyak diproduksi persenjataan maupun pengelolaan dan pengawasan militer yang tidak kenal batas negara. Yang berbahaya dari penggunaan persenjataan yang mengadopsi teknologi digital ini adalah sifat indiskriminatif dari teknologi persenjataan yang dipakai, yang mengakibatkan daya rusak dan korban akibat penggunaan persenjataan akan semakin luar biasa besarnya di masa mendatang. Aspek lainnya dari politik yang terkena dampak perkembangan teknologi digital adalah dalam bidang kesejahteraan. Perkembangan teknologi digital bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila betul-betul dimanfaatkan dengan baik dan dikelola dengan baik. Apabila perkembangan teknologi digital dikelola dengan baik di suatu negara, bukan tidak mungkin di negara tersebut akan lahir kelas menengah baru yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila tidak bisa dikelola dengan baik, negara tersebut bisa masuk dalam jebakan national divide. Apa yang dimaksud dengan national divide ini? Teknologi digital bukannya mendekatkan gap yang ada selama ini di antara kelompok-kelompok masyarakat di suatu negara, tetapi justru memperlebar gap, khususnya gap dalam hal kesejahteraan ekonomi. Perkembangan teknologi digital juga akan berdampak terhadap
pengelolaan ketertiban umum. Perkembangan teknologi digital bukan hanya digunakan oleh masyarakat untuk tujuan-tujuan baik. Kelompok-kelompok masyarakat tertentu justru menggunakannya untuk tujuan-tujuan kejahatan. Dan inilah yang menyebabkan pada saat perkembangan teknologi digital marak juga modus kejahatan baru yang kita kenal dengan cybercrime. Maraknya penggunaan teknologi digital di kalangan masyarakat juga harus menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah di dalam mengelola ketertiban umum. Untuk bisa efektif mengelola ketertiban umum, mau tidak mau, pemerintah juga harus memanfaatkan teknologi digital semaksimal mungkin. Melalui penerapan aturan-aturan yang bersifat digital yang bisa diakses dengan mudah oleh anggota masyarakat maupun penegakan hukum yang bersifat digital. Di negara kita, penggunaan teknologi digital untuk mengatur ketertiban umum sudah dimulai, misalnya dengan pelaksanaan tilang secara elektronik. Kita hidup di era digital dan teknologi digital akan berkembang terus. Mau tidak mau, kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ini, termasuk menyesuaikan pemahaman-pemahaman kita tentang politik, praktek-praktek kita di dalam berpolitik di era digital ini. Mudah-mudahan topik yang kita pelajari pada kesempatan ini membantu Anda untuk hidup lebih bijak di era digital ini. Sampai bertemu di topik berikutnya.